Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Linglong menghilangkan cahaya kristal dari jarinya saat dia melihat perubahan penampilan iblis. Dia menghadapi Han Li dan dengan tegas berteriak, iblis dengan paksa menggunakan teknik untuk mencapai puncak kekuatannya. Jika Anda tidak meminjamkan kuali Anda, maka kita semua akan mati. Begitu dia selesai berbicara, raungan yang memekakkan telinga mengguncang kabut hitam dan seberkas cahaya hitam pekat meluncur ke arah Master Sable. Dalam waspada, dia melambaikan Soaring Heaven Sword dalam lingkaran, melepaskan garis pedang kuning yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokirnya. Itu sia-sia, karena Ki Jahat berkeliaran dengan keras saat setan raksasa berkepala 3 muncul, hanya untuk menghilang setelah itu. Saat tatapan lelaki tua itu masih terfokus ke arah penyerangan, garis hitam muncul di atasnya tanpa suara. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Master Sable langsung bereaksi begitu dia merasakan iblis. Dia dengan cepat mengayunkan pedang di belakangnya, lalu meluncurkan dirinya ke seberang dalam seberkas cahaya saat dia mencoba melarikan diri. Kepala kiri dan kanan iblis raksasa itu mencibir ketika mereka melihat ini dan membuka mulut mereka untuk memuntahkan 2 berkas cahaya hitam, melarutkan pedang Ki yang sebelumnya dilepaskan oleh Master Sable dan dengan mudah mengalahkannya. Penghalang yang dibuat Master Sable dari 8 cermin trigram dan ornamen batu gioknya dengan cepat meleleh, membuatnya sama sekali tidak berdaya. Dalam ketakutan, Master Sable dengan liar mengayunkan pedang surga yang melonjak ke segala arah, mengelilinginya dalam lapisan cahaya yang menyilaukan. Cahaya kuning berkelap-kelip dari ledakan hitam yang dihasilkan, menghilang seluruhnya. Yang tersisa dari Master Sable hanyalah tangisan yang menyedihkan sebelum suaranya benar-benar dibungkam. Cahaya hitam bertahan di udara setelah menyerang tubuh, menghanguskan Nas Chen Sol dan harta sihirnya sampai mereka benar-benar hancur. Ketika yang lain melihat ini, mereka tercengang. Master Sable telah bertarung sepanjang pertempuran, hanya untuk dia yang menemui akhir yang tiba-tiba. Sekarang setelah mereka dapat dengan jelas melihat iblis berkepala 3, merasakan darah mereka menjadi dingin. Tampaknya itu adalah transformasi dari wanita berarmor hitam. Saat ini, tingginya 12 meter dan kepala tengahnya benar-benar sama, memiliki kecantikan aslinya yang luar biasa. Namun, 2 kepalanya yang lain berukuran sebesar tong dan memiliki penampilan menakutkan seperti 2 kepala serigala hitam legam. Sebagian besar tubuhnya ditutupi baju besi dengan bulu hitam yang terlihat dari apapun yang dibiarkan telanjang. 6 lengannya juga tertutup sisik hitam pekat. Meskipun tidak memegang senjata, mereka memiliki cakar tajam yang bersinar dengan cahaya hitam yang dingin. Baik itu penampilannya atau pembantaian mutlak Master Sable, keduanya menyebabkan teror. Terlepas dari vitalitas besar yang dia konsumsi dari tindakannya, kedua kepala serigalanya masih terlihat baik, tetapi kepala manusianya benar-benar pucat dan cahaya ungu yang bersinar dari matanya hampir redup. Selain itu, 2 inkarnasi Ki Setan bersayap yang awalnya dia lepaskan telah menghilang setelah muncul sebagai raksasa berkepala 3. Sepertinya dia tidak mampu mempertahankan mereka setelah perubahannya. Ketika yang lain melihat bagaimana iblis telah melemah, mereka saling bertukar pandang dan dengan cepat melanjutkan serangan. Betapapun menakutkannya iblis, mereka tidak mau berdiri diam dan dimusnahkan. Merah tua, perak, dan cahaya merah menyelimuti iblis dalam rentetan yang terus-menerus, tidak menyisakan sedikit pun jeda untuk makhluk itu. Setelah menunjukkan kekuatannya sebelumnya, iblis berkepala 3 itu tampaknya tidak mampu meluncurkan serangan lain pada kaliber itu, dan hanya bisa mengeluarkan seteguk ki hitam dan melambaikan tangannya untuk memblokir serangannya dengan paksa. Ada yang salah, Linglong berteriak dengan prihatin. Tubuhnya kemudian kabur dan tiba di atas altar yang dikelilingi oleh Ki Jahat.
Dia menatap Ki Jahat di bawah dan mengangkat alisnya setelah beberapa saat pemeriksaan. Kemudian dengan cahaya kristal melilitnya, dia menyelam ke dalam. Han Li agak terkejut dengan ini. Dia sebelumnya bisa menolak Linglong karena dia bertaruh bahwa dia tidak bisa menyerangnya. Dia masih bisa merasakan keberadaan roh artefak di dalam pedang terbangnya. Tampaknya setelah keduanya menyatukan jiwa mereka, hasilnya masih sebagian roh artefaknya. Meskipun indera spiritual Linglong sangat kuat dan dia tidak memiliki kendali atas dirinya, dia tidak takut dia menyerangnya. Jika dia benar-benar melukai dan membunuhnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lagi pula, sebagian dari jiwanya adalah roh artefaknya. Itu adalah keadaan yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Sekarang, bagaimanapun, Linglong telah sepenuhnya meninggalkan keinginannya untuk kuali. Han Li bingung tetapi tetap mengalihkan perhatiannya ke Ki Jahat hitam pekat yang melingkari altar. Dia mengerutkan kening ketika mata roh Brightside tidak bisa melihatnya. Dia melihat ke arah iblis berkepala 3, yang mengambil sikap bertahan sepenuhnya, lalu melirik ke pilar yang samar-samar bersinar dengan cahaya spiritual. Sebuah pikiran melintas di benaknya dengan kesadaran, dan dia segera bertepuk tangan, memanggil kilat yang menderu di ujung jarinya. Selusin petir emas melompat keluar, semuanya menyerang selusin pilar Ki hitam yang telah terbentuk. Cahaya keemasan menyala dan guntur bergemuruh dengan setiap serangan, segera menguapkan pilar hitam tanpa perlawanan. Semua kultivator memeriksa ini dengan kaget. Pada saat yang hampir bersamaan, suara sedingin es Linglong berteriak dari dalam altar, "Yuan Cha, dirimu yang sebenarnya ada di sini." Hehe, seni penjelmaan iblis surgawiku cukup bagus, kan? Bakatnya cukup tinggi dan itu layak menggunakan teknik padanya, tetapi karena saya hanya bisa menanamkan ki iblis yang sempurna ke dalam dirinya untuk waktu yang singkat, dia tidak dapat berubah menjadi iblis perang Jialun berkepala 3 yang sebenarnya. Namun, ketika dikombinasikan dengan inkarnasi dan baju besi iblis saya, serangan bertenaga penuhnya menyaingi kultivator transformasi dewa. Sayang sekali persediaan ki iblis yang sempurna terbatas, kalau tidak aku bisa membunuh kalian semua sendiri. Mereka yang melawan iblis berkepala 3 berhenti menyerang saat mendengar ini. Pada saat itu, ki hitam melonjak di sekitar iblis, menyebabkan kepalanya berubah penampilan. Kepala tengah berubah menjadi wajah pria bertanduk yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah ungu. Wajahnya jelas milik eksentrik berkepala besar. Adapun dua kepala lainnya, mereka milik inkarnasi iblis ki bersayap. 3 entitas berbeda ini telah digabungkan secara paksa. Ketika mereka melihat tampilan yang menakutkan ini, para kultivator yang sangat berpengalaman terkejut dan memperlambat serangan mereka. Dengan penampilan aslinya terungkap, kepala tengah menjerit dan wajahnya cemberut jelek. Baju zirah hitam yang dikenakannya di tubuhnya bertambah besar dan benar-benar menutupi tubuh dan kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan keenam lengannya, memanggil 2 pedang hitam, 2 tombak, dan 2 pedang ke masing-masing tangannya. Iblis menggeram dengan niat membunuh sebelum menerkam ke arah para kultivator. Sementara itu, Ki Jahat yang mengelilingi altar mengeluarkan gema yang teredam, diikuti oleh suara ledakan. "Yuan Cha, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Linglong berteriak dengan marah dari altar. "Selama aku bisa menghancurkan segelnya, misiku akan selesai. Tanpa campur tangan dari alam roh, dunia ini akan segera dirusak oleh ki iblis yang sempurna, dan hanya masalah waktu sebelum menjadi bagian lain dari alam ras suci kita." Tawa mengejek terdengar dan Ki Jahat di dekatnya tiba-tiba bergegas ke altar dalam pusaran. Kemudian, Ki Jahat di dekatnya telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan wanita berpakaian hitam yang terlihat, fragmen jiwa Yuan Cha. Dia tidak lagi mengenakan armor iblisnya, tapi dia mengangkat bola cahaya hitam seukuran kepalan tangan. Bola bersinar dengan cahaya hitam dan ukuran tubuhnya berfluktuasi. Setelah diperiksa lebih dekat,
itu tampak bersinar seperti pelangi. Tampaknya mengandung semua ki jahat yang telah diserap beberapa saat yang lalu. Ketika Han Li melihat ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat cahaya pelangi Kean Spirit Peacock yang telah dikumpulkan oleh jiwa utama Yuan Cha. Mungkinkah ini? Dengan ki jahat yang bergerak di sekelilingnya, dia mulai melantunkan mantra dan menggenggam salah satu tangannya dengan gerakan yang aneh. Cahaya dan bayangan dipancarkan perlahan di atas tubuhnya. Sosok Linglong dengan anggun melayang ke sisi altar. Dia melihat ke langit dengan ekspresi alarm marah. Han Li dengan aneh mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa perubahan yang mencengangkan telah terjadi dalam konfrontasi antara dua harta roh ilahi. Bentuk piton bendera telah berubah menjadi bola angin hitam pekat yang seukuran bangunan kecil. Itu berisi pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak menghasilkan suara sedikit pun. Adapun banyak karakter jimat perak yang dilepaskan dari bentuk teratai 8 roh penguasa, mereka menghilang ke dalam bola segera setelah mereka menyentuhnya. Dengan munculnya bola hitam di langit dan bola hitam di tangan Yuan Cha, Han Li merasakan firasat aneh. Dia tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi di dalam dua bola hitam itu terkandung ki jahat dan kekuatan roh dalam jumlah yang menakutkan. Dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Dalam sekejap mata, Han Li mengambil keputusan dan dia melambaikan tangannya ke boneka di sisinya. Itu kemudian melepaskan kedipan hitam pekat, melepaskannya ke arah bola besar angin hitam di udara. Garis hitam yang diluncurkan dari boneka itu adalah pisau yang terbuat dari mutiara esensi iblis, harta terakhir dalam cadangan Han Li. Hanya sesaat setelah dilepaskan, ia tiba di depan bola raksasa angin hitam. Angin hitam mulai hidup dan banyak pusaran di dalam bola mulai bergerak dengan keras, permukaannya tampak melengkung. Tekanan spiritual yang dipancarkan menjadi kacau seperti gunung berapi di ambang letusan. Adegan ini menyebabkan senyum Yuan Cha membeku. Ketika Linglong melihat ini, dia teringat sesuatu dan dia menghela nafas dengan senyum tipis. Mustahil, bagaimana satu pisau bisa mengganggu Black Wind Flag? Yuan Cha berteriak tak percaya. Dia tidak bisa melanjutkan mantranya dengan bola di ambang kehancuran dan terpaksa menunjuk bola hitam di tangannya, memukulnya dengan segel mantra abu-abu. Angin merobek udara dan bola hitam itu bergetar, menyalurkan seberkas cahaya ke pusaran angin besar di atasnya. Ekspresi Han Li merosot dan bonekanya juga melepaskan segel mantra. Pisau itu bertambah besar sebelum mengayun-ayun dengan liar di dalam bola, mengganggu stabilitas jarak jauh yang mungkin diperolehnya. Kamu mencari kematian. Wanita berbaju besi hitam itu menjadi marah atas tindakannya dan mengulurkan tangannya ke arah Han Li, mengembunkan tekanan spiritual yang besar di atasnya. Hati Han Li bergetar saat dia langsung berpikir untuk pindah, tapi Linglong bertindak lebih cepat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arahnya, menghasilkan ledakan yang menggema. Cakar setan hitam dan tangan putih bertabrakan di udara, menghasilkan cahaya hitam putih yang berkilauan dan retakan ruang sobek. Apakah kamu lupa bahwa aku juga di sini? Linglong tersenyum, dengan kaku menatap Yuan Cha. Dengan ekspresi sedingin es, Yuan Cha tetap diam. Dia tahu bahwa Linglong tidak memiliki tubuh fisik dan menerima luka berat dari dirinya yang asli, tapi dia tetap bukan musuh yang bisa dia hadapi dengan mudah. Jadi sepertinya butuh waktu sebelum kemenangan pasti, aku tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Yuan Cha melihat bahwa bola angin raksasa akan kehilangan kendali dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, sosoknya kabur, menghilang seperti gumpalan asap. Linglong berhenti, lalu memasang ekspresi kasar dalam realisasinya. Kepala rambut peraknya menjentikkan ke depan, menembak ke arah ruang kosong di bawah bola. Tapi sebelum rambut peraknya tiba, ki hitam tiba-tiba memadat menjadi serigala hitam berukuran 3 meter dengan 2 kepala. Serigala terlihat terkejut saat melihat rambut perak melesat ke arahnya, tapi segera berubah menjadi penghinaan.
Itu mengguncang tubuhnya dan melepaskan paku bulu hitam berkilau dari punggungnya seperti rentetan anak panah. Saat serangan bertabrakan, dentang memekakkan telinga terdengar dari udara. Serigala kemudian menggunakan kesempatan ini untuk terjun langsung ke dalam bola angin. Bola itu bergetar hebat sesaat sebelum menjadi sepenuhnya stabil. Pada saat yang sama, Han Li merasakan bahwa pisau hitam itu menjadi lambat. Dalam waspada, dia memerintahkan boneka itu untuk menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam pisau untuk menariknya kembali secara paksa. Tapi dengusan sedingin es terdengar dari bola, dan pisaunya bergetar sebelum kehilangan koneksi dengan indera spiritual boneka itu. Tanpa pikir panjang lagi, dia bertepuk tangan dan mengangkatnya, melepaskan sambaran petir setebal 2 kaki ke udara. Sementara itu, pedang terbang yang berputar di depan mereka bergetar sebelum meraung dengan guntur. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melompat di antara mereka dan memadat menjadi satu naga banjir sepanjang 60 meter. Naga petir menari meraung tak henti-hentinya segera dan mengacungkan cakar dan taring saat muncul. Setelah naga itu terbentuk, Han Li memerintahkannya untuk menyerang bola angin raksasa. Penggunaannya yang agung dan mengesankan dari petir iblis ilahi diperhatikan dengan baik oleh semua orang. Bola raksasa angin hitam terkondensasi dari ki jahat murni. Jika disambar petir, mereka akan menghilang, mengingat Yuan Cha tidak melakukan trik lebih lanjut. Saat ini terjebak dalam kebuntuan melawan paku hitam, Linglong tersentak saat melihat naga petir. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan petir iblis Han Li dari ingatan Silver Moon, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikannya. Petir itu datang sebagai kejutan baginya. Di dalam bola, serigala berkepala 2 menahan pisau hitam menggunakan cairan transparan. Ketika dia melihat naga emas berguling, matanya ternoda merah dan kedua kepalanya melepaskan sinar cahaya merah. Dalam sekejap mata, kedua serangan itu bertabrakan. Tiba-tiba petir menari dengan liar dan bau darah mencekik udara. Darah berhasil menahan petir untuk sementara waktu. Ketika Linglong melihat cahaya merah, dia dengan tegang merengut dan dengan marah berteriak, "Kamu berani menghancurkan tubuhku seperti ini." Sinar merah adalah esensi darah tubuh serigala. Wajar jika penggunaan pengorbanannya akan membuat marah tuan aslinya. Mengapa saya harus mempertimbangkan tubuh dengan pemilik yang telah meninggal? Yuan Cha mencibir, tapi suaranya terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Wajah Linglong bengkok karena marah, tapi dia segera tenang, betapa sombongnya. Indera spiritual Anda tidak lagi pada tahap transformasi dewa. Apa kau masih bisa meledakkan bendera angin hitam? Dan meski begitu, bisakah itu memecahkan segelnya? Harusnya kamu sudah tahu itu. Yuan Cha menatap bola cahaya di altar dan tersenyum sinis. Itu telah memicu bola angin dengan ki jahat di seluruh mereka. Dia kemudian menjalankan rencananya. Bola besar itu menyilaukan dengan sinar hitam dan jeritan nyaring bersiul. Semua pusaran yang ada di dalamnya digabungkan menjadi satu pusaran selebar 30 meter yang berkedip-kedip dengan cahaya. Serigala berkepala 2 berada di tengah, menghembuskan cahaya hitam ke bendera hitam kecil. Setelah itu, pusaran tersebut memancarkan tekanan spiritual yang mencengangkan, diikuti oleh awan cahaya pelangi yang dilepaskan. Saat cahaya menyapu udara, ia meninggalkan bintik-bintik debu di belakangnya, kemudian diserap oleh pusaran dan meningkatkan kekuatannya. Bentuk teratai dari 8 roh penguasa tampaknya telah bereaksi dan cahaya memudar untuk kembali ke bentuk aslinya sebagai penggaris kayu hijau. Kemudian dengan teriakan, ia memanggil 8 hantu binatang buas di sekitarnya, menyerbu ke dalam kabut. Ekspresi Linglong sangat berubah dan dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra, memuntahkan piring penentang bintang dari mulutnya. Dia kemudian menunjuknya dan membuatnya berputar di udara, dengan cepat tumbuh selebar 3 meter. Dia menekankan tangannya di atas piring dengan jari-jarinya terulur, cahaya kristal segera keluar dari tubuhnya.
Kemudian, cahaya bintang keemasan bersinar dari permukaan piring dan terbentang dari pusatnya. Ketika serigala berkepala dua melihat pusaran hitam, ia melihat ke bawah dengan jijik. Pada saat itu, sejumlah besar cahaya putih memasuki bola, menyebabkan ruang di dekatnya terdistorsi seperti kertas kusut. Semakin dekat area kepusaran, semakin banyak ruang yang melengkung. Ketika Hanli melihat ini, dia merasakan napasnya menjadi dingin. Setelah menyaksikan air mata spasial yang sangat kuat di masa lalu, tubuhnya mengabur saat dia mundur sejauh yang dia bisa di ruang yang menampungnya, bonekanya mengikuti. Saat dia melakukan ini, dia juga mengirimkan beberapa transmisi suara. Alis Guiling dan Lin Yinping jatuh saat mereka melawan iblis berkepala 3 hingga menemui jalan buntu. Mereka mundur menuju dinding belakang area tersebut. Kor Xiong dan Taoist Seven Wonders juga mendengar percakapan antara Yuan Cha dan Ling Long. Dengan perubahan aneh pada pusaran hitam, mereka tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Dengan mundurnya kedua wanita itu, mereka mengikuti dan mundur dalam seberkas cahaya. Setelah tiba-tiba kehilangan lawannya, iblis berkepala 3 itu berhenti karena terkejut, tetapi segera menjadi marah dan kabur dari pandangan, langsung bergerak di depan Taoist Seven Wonders. Itu melambaikan senjatanya, dengan paksa menghentikan jalannya dalam ledakan cahaya hitam. Dalam waktu singkat eksentrik berkepala besar telah berubah menjadi iblis atau kerusakan karena berubah menjadi iblis penatua, dia tidak terlalu pintar. Setelah menatap Seven Wonders, ia berkedip beberapa kali tanpa menahan kekuatan sihirnya dan mulai mengejarnya, mencegahnya menyimpang terlalu jauh dari altar. Hati Seven Wonders tenggelam.